Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sifat 20. Nah, kalau minggu kemarin sudah belajar tentang wujud qidam. Nah, yang berikutnya ada sifat Allah Ta'ala itu bersifat baqa. Baqa ini ujar kita tuh kadada baka ampihan. Ngaran Allah Ta'ala ini kadada masa akhirnya kadada. Lain kayak kita ini misalkan jadi bupati ada ampihnya kayaknya, ada masa akhirnya. Tuh jadi bupati 5 tahun. Daripada itu kawai mencalon pulang cuman sampai 2 periode, sampai 2 kali 5 tahun. Nah, habis daripada itu ada kalau lagi mencalon. Nah, itu berarti ada akhirnya. Jadi presiden itu paling kada 10 tahun. Karena 2 periode, sisanya kan kalau lagi. Artinya ada batas kalau kita. Kayak umur kita nih, ada batasnya. Apabila akhirnya kita hidup di dunia nih. Karena ada batas akhirnya ya udah. Apabila batas akhirnya bila roh lawan jasad berpisah. Diam sudah nindak. Kalau Allah Ta'ala kadada akhirnya. Jadi kadada apabila Allah Ta'ala tuh ampih jadi Tuhan umpamanya tuh kadada. Atau Allah Ta'ala hilang misalkan. Bila kadada. Karena Allah Ta'ala sifat baqa. Artinya kekal. Maka mustahil Allah Ta'ala itu bersifat Adam. Adam ini artinya kadada. Arti Adam itu artinya kadada, tiada. Allah Ta'ala bersifat baqa. Wa yabqa dalilnya firman Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbaka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai kemuliaan. Maka patut bagi mukmin muttaqid bahwa ia ingat bahwa ia akan mati supaya boleh banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Nah, jadi namun kita manusia pacang mati. Nah, kalau Allah ada, kalau kita manusia pacang mati. Maka bagus benar ujar ulama itu mengingat-ingat bahwa kita ini cagir mati supaya apa? Supaya kita ini jangan aneh-aneh kelakuan. Nah, jangan aneh-aneh. Kadang-kadang kan gini, ingat mati itu bagus ya Allah. Atau takutan mati itu bagus. Tapi terlalu takutan mati itu malah ada bagus. Karena orang yang malah takutan mati itu kan jadi putus asa. Tapi sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja terlalu takutan mati, pambiannya jadi putus asa. Nah, sama kayak lawan Allah dah. Lawan Allah nih. Lawan Allah Ta'ala itu kita lamun lewat takutan itu kayaknya pambiannya ya jadi putus asa. Makanya lawan Allah Ta'ala itu ada ngarannya takutan, ada ngarannya berharap. Ada takut, ada berharap. Nah, harus seimbang itu. Takutan itu maksudnya kayak ini. Takutan yang berlebihan, kadada berharap. Takutan yang berlebihan itu kayak ini. Ini Allah Ta'ala ini, aku nih misalkan gini, aku nih banyak dosa. Maka orang nang lewat takutnya, kadada rasa harapnya Allah itu kayaknya ya nang berpikir Allah Ta'ala tuh kada bakal mampuni aku juga, baik aku bunuh diri wah ini ha. Kenapa jadi gitu? Karena inya terlalu takut kadada rasa harapnya lawan Tuhan. Kadada rasa harap. Tapi amunnya orang tuh ada takut, ada rasa harapnya. Bila inya takutan, tagawi dosa, lalu inya berharap ada rasa harap muncul. Nah, ini bagus, ada rasa harap muncul. Misalnya kayak apa? Oh, aku nih tagawi dosa, banyak dosa, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala ini mengampuni aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni aku. Nah, jadi
orang itu tetap optimis hidupnya, kada pesimis. Gitu. Paham lah bantian? Jadi hidup tuh tetap optimis, jangan pesimis. Makanya ada kalau di kajian, kalau di ilmu tasawuf tuh ada ngarannya takut dan harap. Khauf dan raja itu harus seimbang. Kada boleh khauf, kada boleh takutan aja kada ada harapnya. Atau kada boleh juga harapnya kada ada takutannya. Yang menyata lalu harap pulang ya mah hulut dan Tuhan. Maulat dan Allah kada boleh. Misalnya, aku nih kakain aja butuh obat. Aku anum masih karena mun sudah tuha hanya aku butuh obatnya Allah Ta'ala mampuni juga. Nah itu mengulut karena apa? Karena kebanyakan sifat harapnya takutannya kada ada Tuhan. Maka yang bagus itu seimbang antara takutan lawan berharap. Nah lalu takutan kada bagus juga pula. Kada ada harapnya ya, pampiannya putus asa. Kada betah Allah Ta'ala mampuni aku. Aku ini dosa banyak bener. Baik aku bunuh diri ya. Nah, orang yang salah memahami agama ya nanti pampiannya jadi kayak itu bunuh diri. Nah, ini sifat bako. Yang berikutnya sifat yang keempat ada Allah Ta'ala bersifat mukhalafatul lil hawadith. Artinya Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu. Artinya Allah Ta'ala itu kada samalan makhluk. Umpamanya makhluk ini ada bertempat kayak kita nih. Ada, tapi adanya kita ini perlu bertempat ya kalau contohnya apa? Contohnya nih kayak kita duduknya di mana? Di atas kursi ya, di lantai ya, di musola kah, di langgar kah, di kelas kan? Atau di kendaraan kan? Itu kan perlu tempat tuh. Perlu tempat. Namun Allah Ta'ala ada, tapi kada bertempat. Di langit kah Allah Ta'ala kada di langit. Jadi pang di mana? Ya Allah Ta'ala kada bertempat. Jadi kayak apanya tuh kada dibayangkan karena Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatul hadis kada samaan makhluk. Allah Ta'ala bermata kah bertangan enggak? Kada sama. Jadi Allah Ta'ala kada bertangan, kada bermata. Kalau makhluk bertangan bermata, Allah kada. Jadi pang kayak apa? Kada dipikirkan. Habis kisah. Jangan dipikirkan Tuhan tuh bertangan, berbetis, bertalinga. Ada kayak gitu. Ya Allah Ta'ala bersifat mukhalafatul hadis kada sama lawan makhluknya. Ada kau dibayangkan. Jadi ilmu apa namanya ilmu tauhidnya. Nah kalau fikihnya minggu semalam itu masalah apa wudu ya. Rukun pertama daripada berwudu itu adalah niat. Rukun keduanya adalah ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi itu yang dibasuh adalah membasuh muha. Rukun wudu nih, rukun wudu yang dibasuh muha. Ukuran muha itu di sini. Sampai dagu. Tapi sunnah dilebihkan sampai sini. Nah, di sini dibasuh. Di batasnya di sini nih. Dari sini, perbatasan rambut dengan kepala. Kalau orangnya longgar apa enggak ya betul? Nah, kalau orangnya longgar atau botak tetap kayak di sini juga batasnya. Jadi yang basah yang harus dibasuh itu di sini. Sini. Nah, perbatasan telinga nih, dagu. Tapi bagus sunnah dilebihkan sampai ke sini. Kita masuk bulu-bulu yang ada di muha. Nah, ini bulu apa ngarannya nih jantung. Nah, kalau jantung pian panjang, maka kayak film Cina mas ada. Maka jantung ini harus dibasuh sepanjangnya. Kalau jantung panjang. Kalau kada panjang kan cukup di sini aja disapu. Kalau bulu hidung karena bulu hidung itu andaknya di dalam kada wajib dibasuh. Bulu hidung kan aslinya di dalam. Nah kalau kumis sesingot dibasuh, basah, janggut. Makin panjang janggut makin ngalih basah. Nah, janggut bagian sini. Kalau sudah ujung aku mata bang, perlu kah dibasuh? Mata perlu dibasuh. Waktu basuh muha.
Kalau di mazhab kita mata itu kan termasuk yang wajib dibasuh ya. Di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu kada perlu membasuh mata. Karena ada anunya, ada mudaratnya kalau mata setiap kali berwudu dibasuh. Misalkan munnya ini nih, misalkan panjang nih. Nah, ini wajib dibasuh sepanjangnya. Ini panjang pun pian kayak bun Cina nang film Mas ya. Nah, kalau panjang, nah itu wajib dibasuh saya ini ya. Terus Bang, mandak niatnya buat niat wudu itu di mana? Niat wudu itu kalau minggu lalu kan sudah menjelaskan nangaran niat wudu itu yang penting ingat wudu gitu. Ingat wudu bahwa pian sedang wudu. Nah, wajibnya di mana? Nah, wajibnya ketika banyu, pian ngambil banyu lalu diletakkan banyu itu di bagian awal. Ya kan membasuh itu kemudian di atas dulu. Yang disapukan dari atas dulu. Umpamanya pian bakran langsung aja cur. Nah, banyu masuk ke sini langsung aja dinyatakan sapuakan ke sini. Ya, berwudu inilah berwudu ini basuhan nang wajib tuh basuhan nang pertama. Kalau basuhan nang kedua ketiga tuh kada wajib lagi, itu sunnah karena jadi basuhan nang pertama itu nang wajib. Jadi seumpamanya kita berwudu tapi basuhannya sekali aja, mau sekali, tangan sekali, tangan kiri kanan sekali, kiri sekali, rambut sekali, batis kiri kanan kanan kiri sekali udah cukup sebujurnya. Tapi kalau hendak yang dapatkan pahala sunnahnya supaya pahalanya komplit ya 3 kali itu. Dan kada boleh dan makruh bila membasuhnya itu lebih dari 3 kali. Kada boleh dimakruhkan bila berwudu itu basuhannya lebih pada 3 kali, makruh jadinya. Kenapa jadi makruh? Karena berbuang banyu. Ini ada masa orang berwudu basuh muha aja akan 10 kali. Marganya itu marganya itu karena nang berwudu ini kada mengaji ilmu niatnya. Hanya dikiranya membaca di dalam hati. Jadi jarnya bila kada baca niat di dalam hati berarti kada sah niatnya, padahal kada perlu dibaca di dalam hati, tapi yang penting ingat bahwa kita ini sedang berwudu itu niat sudah. Nah, kayak pian misalkan orang mendengar azan ya pian. Pian itu kan mendengar azan di dalam hati itu sudah ada hendak sembahyang kan gitu. Lalu berjalanlah pian kamu sholat. Nah, ketika pian berjalan kamu sholat itu kan sudah niat hendak apa? Niat hendak sembahyang. Niat hendak sembahyang tuh ingat sudah hendak sembahyang tuh. Lalu karena ingat niat hendak sembahyang lalu wudu. Nah, karena sembahyang itu perlu wudu maka berwudu. Maka itu tuh asal diingatkan aja terus gawian itu. Nah, itu sudah niat ngarannya. Sampai kena waktu membasuh basuhan yang pertama. Waktu wudu itu niat sudah. Kalau ulama kita mengajari kita niat itu diucapkan di muntung supaya apa? Supaya bujur ingat di hati bahwa kita ini sedang wudu. Makanya dilajari oleh ulama nawaitul wudu al-rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu diucapkan di muntung supaya tujuannya hati ingat bahwa kita ini sedang berwudu. Nah, sebelum berwudu itu kalau pian ada begawian becat apa sarabat itu dihapus dulu cat-cat yang ada di awak. Nah, seperti apa misalkan cat tembok ini kan anti bocor. Nah, itu kan menghalangi banyu masuk ke dalam kulit kalau tertempel di awak. Gitu. Dihilangkan dulu nih tuh. Min mana bati sya'ri ra'si al-mu'tadi ilal muntaha zaqan. Jadi orang botak, kalau orang botak kada berambut, kayaknya membasuh wajah itu tetap ya di sini. Kada sainian kada dibasuhnya. Sampai sini membasuh wajahnya. Jadi
amun inya membasuh rambut waktu berwudu, biarpun rambutnya kadeda ya tetap aja dibasuhnya sini juga. Itu tetap inya menyapu ke sini. Walaupun inya kada berambut, rambut atas, rambut kepala. Wamin watadil uzuni ila watadil uzuni ordan. Nah, itu lebarnya itu dari sini sampai sini putar. Nah ini anehnya wilayahnya. Nah, jadi cantung tak masuk nih. Cantung. Makanya bila pian bodoh kalau cantung panjang tuh jangan bikin ya kan. Bukan pian kada mungkin bang. Rambut handap bebinian masih. Nah, bebinian tuh dikarenakannya aja. Padahal kada boleh itu karena cantung ini di sini harus dibasuh. Tumbuh di bagian rambut. Cantung. Ini kan batasnya di sini. Batas cantung itu kan sini. Telinga. Nah, nih, garisnya sini. Wa yajibu ghuslu kulli udbin wa hajibin wa syaribin wa unfuqatin wa azarin wa lihyatin wa khafifatin sya'ran wa basharan. Dan wajib juga dibasuh, apa nang dibasuh? Setiap bulu-buluan yang tumbuh di atas wajah, sesengot. Nah, janggut, tapi janggut yang tumbuh di sini ini. Nah, ini wajib dibasuh. Janggut yang tumbuh di dagu. Tapi kalau yang ditumbuhnya misalkan di sini, nah ini kan perlu dibasuh karena ini sudah di luar wajah, di luar area wajah yang tumbuh sini. Tapi kalau yang ini atau yang ini, nah itu wajib dibasuh. Ghuslu wa yajibu ghuslu zahiru ma mastar salamin min lahyatin kasifah. Nah, misalkan janggutnya kandel, ada kalau orang janggut kandel. Nah, kalau orang janggutnya nang kandel itu dibasuhnya dengan di sela-sela. Jadi dibasuhnya tuh agak itu ya, kayak di sela-sela kayak mana dia. Ini orang janggut nang kandel. Kalau misalkan besi janggut kandel, jadi tetap dibasuh, cuman membasuhnya itu dengan di sela-sela ya. Wasalis ghaslu yadayhi ma'amir faqih. Yang ketiga, tadi kan rukun pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga itu adalah basuh tangan. Dua tangan sampai ke siku, itu yang wajibnya. Siku itu sini. Tapi sunnah dilebihkan sampai pertengahan sini. Jangan mempas. Misalkan wudu kan, wudu sini sampai ke sini. Di tengah sini. Jangan mempas di sini. Kalau mempas di sini boleh aja, cuman apakah dapat pahala sunnahnya gitu. Wa aydiyakum. Qala Allah Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Warabi' mashul qalil min basyaratir ra'si aw min sya'rin la yakhruju an haddir ra'si law lamut. Nah, yang keempat adalah menyapu ya. Menyapu menyapu rambut. Cuma rambut yang mana yang kau disapu? Rambut yang kau disapu itu adalah rambut yang bagian sini. Bagian sini. Ini bagian bawah. Bagian apa? Bagian belakang sini, tengah. Ini afdal. Ya kan kayak ini. Kasusnya. Kalau seumpamanya rambut panjang. Rambut panjang. Sebelum ke situ, Bian harus paham dulu batas wilayah rambut itu kan sini. Nah, ini batas wilayah rambut ngarannya. Nah, secara normal. Nah, batas wilayah rambut. Nah, belakang sini, ini kan batas wilayahnya sini, orang normal. Nah, itu apabila kita berwudu membasuh rambut, tapi rambut itu rambut nang keluar dari area
area kepala rambut, area rambut yang tadi, maka itu kada sah menyapu rambutnya, kada sah wudunya. Contohnya misalkan kayak beginian. Kayak beginian itu kan rambut panjang, set ditariknya sampai rambutnya tak ke sini, panjang misalnya. Lalu inya menyapu rambut nang di ujungnya nang di sini aja, nyakuler, sapunya nang sini aja, itu kada sah. Kenapa kada sah? Karena rambutnya nang ditarik itu disapunya di luar, bila ditarik tak keluar area rambut. Nah, hanya rambutnya itu harus di area rambut, area yang tadi itu kada boleh keluar, itu yang harus disapu. Nah, kalau hendak menyata karena rambut nang area rambut, menyapunya kayak ini, ambil banyak set, ini kan cara yang diajarkan loh. Nah, kita buat pemberitaan selamat, sekali ambil banyak set, tarik. Nah, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita loh itu. Jangan di sininya aja ambil banyak. Karena kalau di depan ini kalau ditarik nih keluar kayak rambut ulun nih. Nah, kalau di rambut ulun ini kalau tarik yang di bagian depan ini tak keluar. Bagian ulun. Nah, kayak rambut Salman itu bagian depannya kalau ditarik, nah itu ada sedikit keluar, itu kada boleh dijadikan sapuan dalam wudu. Kalau kayak rambut mandi, kayak bubuan bian nih, kayak rambut sani, supi, itu kada keluar dari area karena rambutnya masih pendek gitu loh. Nah, itu rambut. Rukun yang kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sampai mana? Sampai ke mata kaki, itu wajibnya. Nah, bagusnya nang sunnahnya di atas mata kaki. Yang keenam adalah tertib, berurutan. Menggawinya berurutan, kada boleh berdahulu batis senyar tangan, kada boleh. Yang harus berurutan, tertib ngarannya. Nah, sedangkan menyapu telinga, membasuh telinga itu kalau di dalam wudu itu hanya sunnah. Jadi kada ingat membasuh telinga itu kada masalah. Cuman pahalanya aja kada maksimal sebenarnya. Nah, sampai sini ada tatakunan? Sebelum kita tutup, Garing ya. Ada yang bertakon? Silakan, di luar tema pun insyaallah akan jawab. Oke, silakan. Apa deh? Bulu kucing. Bulu kucing itu kalau sudah pisah dari awaknya jadi najis. Najis. Nah, bulu kucing. Kalau ada di karpet, bentar. Kalau di karpet itu kalau posisinya di mana bulu kucingnya? Kalau di posisi, ya paham. Maksudnya kan di karpetnya tuh. Nah, di karpetnya itu ketika kita sujud, apakah posisinya itu persis di telapak tangan kita atau di bagian yang kena tubuh kita, misalkan di dahi atau apa? Kalau kena ada di bagian tubuh kita, maka sholat kita ada najisnya. Tapi kalau kada kena dahi kita untuk sujud, misalkan, nah itu kan masalah. Walaupun ada bulu kucing gitu di karpet tersebut. Misalnya ulun sholat di sini. Nah, bulu kucingnya ada di situ, kada masalah. Bulu kucing atau tahi cacak misalkan, cacaknya ada di situ. Ulun sembahyangnya di sini, kada masalah. Itu bulu kucingnya memang najis ya. Jadi hati-hati yang bisi geduhan kucing. Bulu kucing itu najis apabila sudah terpisah dari kucingnya. Tapi kalau masih di awak kucingnya kan najis.
kita menjampai kucing. Menjampai kucing ya, menjampai kucing, tangan kita basah atau kucingnya basah, kan perlu dibasuh kecuali di situ ada di bulunya ada tahinya. Nah, itu kan. Tapi kalau ada tahinya ada masalah. Tapi kalau bila bulu kucingnya terpisah dari kucingnya, nah itu yang jadi najis. Gitu loh. Ada lagi? Ya. Ya. Niat rokaat terus? Ini sama tatakan. Nah, terus? Ada Bapak? Jadi imam makmumnya itu pilihannya nagar ada Bapak? Pilihannya bisa menegur, bisa ikut imam, bisa memisahkan diri dari imam. Hah? Atau menunggu bisa juga. Jadi kalau memisahkan imam, misalkan kita sudah sholat, kita misalkan sholat asar umpamanya nih. Sholat asar sudah di rakaat 4, cuman imam ini lupa. Imam merasa baru sholat rakaat 3 gitu kan, rakaat ketiga, padahal sudah rakaat keempat. Lalu imam itu berdiri satu rakaat lagi karena beliau merasakan baru rakaat ketiga, sedangkan kita sudah meyakini bahwa itu rakaat kelima gitu kan, karena sudah rakaat keempat kelima. Nah kalau posisi kita seperti itu, pilihannya boleh, yang pertama boleh ikut imam berdiri di rakaat kelima, dan nanti ketika imam sujud sahwi ikut juga boleh, sampai imam salam boleh selesai, dan kita tetap dapat pahalanya. Atau yang kedua boleh kita kerjakan, kita boleh nunggu imam berdiri, kita tunggu sampai imam sampai imam duduk tahiyat akhir dan salam bareng imam. Itu pilihan kedua. Atau pilihan yang ketiga itu imam berdiri, kita langsung tahiyat akhir dengan niat memisahkan diri dengan imam, lalu setelah membaca tahiyat akhir langsung salam sendirian. Boleh pilihannya itu. Pahala apanya? Pahala jamaahnya. Kalau sudah memisahkan diri dari imam, ya tetap dapat. Karena niat awalnya kan kita jamaah. Itu pilihannya ada 3. Jadi tergantung kita mau ikut yang mana. Jadi jangan bingung kalau kejadian di kampung pian, makmumnya ada yang masih ikut imam berdiri karena ya bujur aja juga gitu. Ada masalah gitu. Cuman sembahyangnya 5 rakaat itu bener. Cuma 5 rakaatnya ditutup oleh sujud sahwi 2 kali. Atau boleh juga menunggu. Pilihannya tergantung mau makmumnya yang mana. Sujud sahwi itu bacaannya subhanallah layana muwalesku. Kalau kada hafal itu boleh bacaan sujud yang biasa, subhanallahil a'la wa bihamdi. Sujudnya itu dikerjakan setelah pian membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, 2 kali. Sujudnya 2 kali, dipisah oleh 1 kali duduk di antara 2 sujud. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ayo. Nah kayak itu banyak nih. Bila di kelas banyak tetakunan. Jadi tergantung, kalau masalah itu tuh tergantung makmum mau ikut atau mau menunggu atau memisahkan diri. Nah, kalau lupa ada masalah. Ini yang bersengaja. Yang bersengaja sudah 3 kali, 4 kali, atau bersengaja tuh marga misalkan kayak Jarulun tadi waktu mbasuh muha, niatnya asa kada mantap ujar.
Lalu sampai dinang 5 kali orang semua 5 kali ada 10 kali marga niatnya ada mantap aja. Itu inya salah memahami niat. Banyak orang itu tuh nya ada wudu nih ada spesial setannya yang mengganggu pintangan situ. Kayak orang sambayang tuh ada juga pintangan takbiratul ihram tuh banyak nanti diganggu setan gitu. Makanya ada orang bertakbir itu nang ada nang Allah Akbar. Ada yang gitu tuh. Mbak itu biasa pulang, angkat pulang takbir, Allah Akbar ya. Ada gitu. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali takbiratul ihram, sampai imamnya sujud sudah masih aja namanya Allah Akbar ya. Apabila juga sembahyang, itu ada setannya, ada jinnya bertugas khusus pindangan situ. Itu mengganggu orang nang ilmunya masih setengah-setengah mengaji fikihnya. Yang penting itu niat itu ingat kita ini sedang wudu atau ingat sedang sembahyang dinyatakan itu sudah ingat yang penting itu ingat aja kan bisa dibaca di dalam hati ingat yang ada dibaca di dalam hati niat itu yang penting ingat itu kisahnya biasa lah tatamuin orang bertakbir takbir sama Allah Akbar. Yang lawas ada juga kalau di fikih itu memang ada tipenya yang lawas ada Allahu Akbar jadi yang lawas itu supaya mengatakan supaya ada orang itu di itu ada kajian di fikih itu kalau nang lawas itu mengatakan gawian mengatakan niatnya dinyatakan bujur supaya mantap Allahu Akbar jadi niatnya itu dimantapakan bujur ada juga yang pendek Allahu Akbar kalau ulun mengikuti pendapat yang pendek itu kada panjang maksudnya nang kadanya benar Allahu Akbar kalau ulun mengikuti yang Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang penting niat itu adalah yang penting ingat kita sedang sembahyang apa itu waktu takbiratul ihram itu ya selesai. Nah, jadi jangan tampati lagi lah nang takbir kalau ada nang terlihat apa nang tagawi nang Allah Akbar jangan. Bila ada nang kayak itu di sakulan sini nang gatuk, nang catok sininya nah. Itu diganggu itu gangguan jin itu. Ya, orang kayak itu tuh. Ya bila ada orang kayak itu catok aja sininya, debu. Tapi jangan gencang bener. Ini tahan tuh. Ada lagi, Ban? Ya. Ya kayak ini, orang sembahyang, orang sholat itu kan orang dikerjakan oleh yang beriman ya. Nah, musuh orang beriman itu adalah siapa? Musuhnya orang beriman itu siapa? Nang kada katuju pian berbuat baik. Setan. Orang sembahyang itu kalau digayai, nang menggayai itu persis kayak digayai sama setan. Nah itu setan ini kan setan golongan manusia ini nang lebih dahsyat daripada setan golongan nang kada kelihatan itu. Kalau nang kada kelihatan itu bacakan Al-Quran, bacakan ayat kursi selesai urusannya. Tapi nang kelihatan ini beri muar. Itu dibacakan ayat-ayat kada bukahnya. Bahkan mau mulut ya Allah. Buktinya apa? Orang sembahyang aja diparokinya. Ya Allah. Orang sembahyang aja digayainya. Tapi kawan diuraknya ya Allah. Janganlah kita itu posisi kalau orang sembahyang jangan digayai. Kenapa? Karena maunya kita menggayai orang sembahyang, posisi kita tuh sama kayak setan. Bahkan lebih ganas lagi daripada setan. Ada lagi? Habis.
Ada cukup. Satu, dua, tiga, empat, lima, delapan. Belum sampai 10 orang nih.